Balik lagi bersama gue Bian Mohar, masih di channel Mohar Garage. Dan hari ini adalah hari yang benar-benar alhamdulillah istimewa. Karena kenapa? Gue dikasih kesempatan untuk datang walaupun orangnya belum ada. Review motornya dari Mas Kobun. Mau tahu motornya apaan? Ada di sini. Oh, lu lihat. Di sini ada apa? Ducati Superleggera V4 R nggak sih? Enggak, V4. Ini adalah motor yang benar-benar limited banget. Karena kenapa? Ini dia cuman ada 500 unit di dunia. Dan punya Mas Kobun ini, dia terdaftar serinya 332. Lu bisa lihat di sini. Oke, di sini jelas banget ada 332 per 500. Asik nggak tuh? Nah, selain itu juga ini sesotoy-sotoynya gue ya, maksudnya gue juga nggak mau terlalu ngomentarin ini motor. Karena kenapa? Jujur gue nggak ngerti. Yang gue tahu memang ini motor ciri khasnya beda daripada yang lain. Kenapa gue bilang beda? Yang pertama, dia punya frame udah dari karbon. Yang kedua, semua full bodinya ini udah karbon. Dan kalau nggak salah juga, ini motor adalah motor prototipe yang dipakai buat WSBK. Jadi kebayang kan, motor buat WSBK lu bisa pakai di jalanan. Itu gue nggak tahu sih, maksudnya sensasi kayak gimana gitu kan. Sedangkan yang gue tahu, secara yang bukan karbon aja itu udah enteng. Contoh lah kayak aluminium atau yang biasa gue lakuin di bengkel, rangka standar bolong-bolongin, buang bobot sekitar 7 kilo atau 6 kilo, itu aja udah berasa banget. Sedangkan kalau ini full karbon, lu bayangin kan, dari rangkanya, terus bodinya, velgnya, itu semua udah karbon. Terus apa ini namanya, wingletnya untuk, kalau sotonya gue sih untuk neken biar si motor ini nggak ngangkat kali ya, karena posisinya kan ini kayak apa sih, kayak seluncuran gitu loh. Gila ya, bisa megang-megang motor ginian. Orangnya belum bangun soalnya. Kita pegangnya dulu. Makanya excited banget sih gue bisa dikasih kesempatan buat langsung ngeliat ini motor. Dan bener-bener ada kunci soalnya. Lu mau lihat gak display kayak gimana? Display apa sih namanya? Iya kan display. Itu gue sih. Display. Kalau dinyalain, ada apaan tuh ya? Sudah ngeri banget. Anjay. Lu bisa lihat ya tampilannya. Semewah itu dan secanggih itu. Karena kenapa di sini juga dia ada mod-modnya banyak nih, tuh lu lihat tuh. Ini untuk navigasi untuk si modnya. Dia ada trip semua segala macam bla bla bla, gua yang ngerti deh. Nah, ini sebelah kanan sih yang gue penasaran banget nih. Soalnya ini ada DSC, EBC, EBS2, DQS, UD, DTC5, DWC5, DSC2. Maksudnya DSC dis kali ya. Sotoy banget bangsat. Ya itulah, modnya banyak banget, gue juga nggak terlalu paham. Gue nggak mau bahas ke situ karena kenapa? Percuma, nggak punya. Jadi yang lebih gue pengen bahas adalah seputar luarnya aja. Jadi bisa lu lihat sendiri. Yang pertama kita ngeliat dari pengereman deh. Gue juga nggak tahu sih nih pengeremannya nih. Tapi ada lambang Brembo-nya. Setidaknya dia pasti pakai Brembo. Terus di sini tulisan MCS loh, bukan RCS lagi. Dia MCS 1921. Kalau 21 gue tau nih apa nih, panjang livernya pasti 21. Untuk kalau yang biasa kan RCS 19, ini MCS 19. Dan dia bisa, dia preloadnya bisa disetel cuy di sini. Oke, jadi secara tekanan sih kayak comfortnya ini kan ini nih biasanya yang kayak apa namanya, mode racing atau yang mode touring. Ini dia bisa di-setel di sini dan dia ada ukurannya nih 21, 20, 19. Anjay. Terus dia juga bisa ngatur livernya itu udah kayak yang MotoGP. Karena kenapa? Nggak di kanan tapi di kiri, bos. Lu lihat, bos. Dia udah di sini nyetel untuk kerenggangan untuk lever ya.
Terus yang kedua dia udah pakai steering damper Ohlin yang ditaruhnya itu bener-bener anjir keren sih, kayak motor dak 20 meter coy. Depan steering dampernya, lu lihat udah pakai Ohlin. Terus untuk koplingnya dia udah pakai dari Brembo juga yang memang bukan pakai kabel tapi udah model yang apa sih maksudnya kalau misalnya yang itu pakai pegas, pokoknya nggak pakai kabel deh ya kayak gitu. Terus kalau misalnya ke bawah, lihat di bawah, seksi banget ya. Shock depannya dia udah pakai Ohlins, yes benar Ohlins. Terus kaliper juga udah pakai Brembo yang model kayak M4 GP, tapi gue nggak tahu ini model apa. Lebih kecil sih, lebih ramping. Ini keren banget ya. Terus juga disnya, gila ya, motor udah seenteng ini dia masih mikirin bobot loh. Kebayang gak lo? Ini udah enteng nih, super enteng. Dia masih mikirin bobotnya dari piringannya. Coba lu lihat. Ini secara bolong-bolongnya tuh udah gede-gede banget. Terus juga velgnya. Kedengeran nggak? Bunyi apaan? Karbon bos. Anjay nggak? Selang remnya, ini selang rem pakai apa nih? Ya pokoknya selang remnya juga gua nggak tahu sih pakai apa nih mereknya. Kayak gitu sih. Jelas mahal, nggak mungkin murah. Kalau ke bagian belakang sama dia udah pakai, Oh ya untuk bannya dia udah pakai apa tuh? Diablo Super Corsa, mirip nih sama kayak motornya Mas Kobun yang RRU di bengkel. Sama-sama Super Corsa, tapi nggak ada V-nya. V berapa ya? V berapa sih? Diablo Super Corsa. Oh dia yang SP coy. SP apa tuh? Sport. Sotoy banget bangsat. Ukurannya 200/60 untuk belakang. Dan yang menarik lagi, gue nggak tahu ya, ini motor datang keadaan kayak gini, belum dibuka, masih baru, belum dibuka, ini masih baru. Tapi bingung nih ada ini sih, centang-centang hijau-hijau gini apa ya? Oh, ini menarik cuy. Dia ada GPS -nya. Karena tadi di situ gue ngeliat tuh di display yang untuk apa indikatornya itu ada gambar ke lokasi. Mungkin motor ini bisa sinkron sama handphone. Jadi ada GPS-nya, tapi ada di belakang. Shock belakang dia udah pakai Ohlin dan bisa disetel. Sini kok. Shock belakangnya dia pakai Ohlin TTX titanium dan ini shock didesain khusus untuk Superleggera. Karena kenapa? Lo lihat springnya ini titanium bos. Lo bayangkan titanium udah kuat, super enteng, nggak berubah bentuknya walaupun ditekan dengan tekanan sekuat apapun. Itu kelebihan titanium. So mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu karena gue nggak terlalu tahu banyak banget, tapi memang pokoknya keren banget, mahal banget. Kalau nggak salah sekitar 4-5 M. Kalau nggak salah, ntar kita tanya deh sama yang punyanya. Semoga dia mau untuk ada waktu duduk bareng untuk ngobrol sedikit tentang Superleggeranya dia yang baru datang hari ini di garasinya dia. Oke, terus pantengin channel gue dan tunggu sampai Mas Kobunnya bangun. Thank you. Alhamdulillah banget akhirnya setelah sekian lama dan akhirnya dia pengen muncul di channel gue. Halo. Siapa? Gue manggilnya Mas. Siapa ya? Gue manggilnya Mas, Bang, Bos, apa nih? Kakak. Kakak. Ah, cakep. Kakak anjing, enggak apa aja lah sekali. Jadi hari ini alhamdulillah banget akhirnya Mas aja Mas, karena gue orang Jawa. Mas Kobun bisa nongol di channel YouTube gue. Thank you banget Mas Kobun. Ya, sama-sama Mas Bian. Jadi buat yang belum kenal sama Mas Kobun ini, gue pakai masker nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Lagi kan? Corona. Iya, bener. bener-bener. Sorry, gue nggak ada masker. Gue juga lagi nggak ngerokok. Oke. Udah lama nggak ngerokok. Akhirnya Mas Kobun bisa ada waktu buat ngobrol-ngobrol sedikit. Buat yang belum tahu Mas Kobun, dia itu yang punya RR ungu yang hedon banget. Entar ini ada fotonya ini di sini nih. Di sini ya. Di sini nih. Sini nih, gue nggak mau tahu nih pokoknya ada di sini. Fotonya ada di sini. Hei, kameramen. Di sini. Jadi ada, ntar dikasih lihat untuk motor ungunya si Mas Kobun, terus juga ada SS kuningnya.
Nah, untuk hari ini gue penasaran banget nih karena surprise juga sih. Akhirnya gue dikasih kesempatan buat review sih. Emang gue ngasih kesempatan? Kalau nanti gue udah ngomong. Bos. Oh iya. Anjir. Dia ngasih kesempatan untuk review motor barunya dia. Yang mana motor ini cuman ada 5 mas ya? Di 5 kalau nggak salah. 5 sama ini. 5 sama ini ya? Iya. Berarti lu yang kelima ya? Iya, gue yang kelima. Kelima di Indonesia. Super Leggera V4 ya? Ducati Super Leggera V4. Apa? Mas Kobun. Gue jadi takut. Gila, dia sibuk banget nih, orang super sibuk. Gila. Boleh Apa? sapa untuk subscriber gue. Oke. Subscriber. Apa ini? Ya udah. Subscriber lo biasanya manggil apa ya? Ya gue manggilnya apaan sih? Nggak santai aja, siapaan aja sih selalu deh. Halo guys. Welcome back to Is Our Channel. Oke, gila. Keren ya? Gue pengen tahu dong. Ntar lu Apa itu? enjoy. Enjoy. Oke. Enjoy Jangan terus. lupa di subscribe, like, comment, share, kasih duit. Kasih Kalau nggak dikasih duit, nggak ada yang naik. Nggak naik. Malam ini gue di garasinya Mas Kobun. Lu bisa lihat sendiri. Ini sedikit dari... Berantakan enggak. Sedikit dari beberapa koleksinya dia. Ada yang BMW S1000 RR. Terus juga ada yang baru datang nih. Terus juga masih banyak lagi deh. Cuman nih, sekarang fokusnya gue pengen ke Ducati Super Leggera V4 lu nih. Kalau boleh tahu nih, lu kenapa milih ini motor yang memang limited ya? Sebenarnya limited kan ini kan? Limited. Kenapa sih lu harus milih ini motor ada di garasi lu sekarang? Kenapa? Pertama, waktu itu emang awalnya itu gue nanya sama temen gue. Gue pengen ngambilnya itu kalau nggak R1M, S1K yang 2020, Oh, yang M package. Yes, oke. Kalau nggak itu pilihan apa lagi? V4R. V4R. Kalau nggak S, ya udah yang biasa aja gitu kan. Terus habis itu dia komporin, kenapa nggak Super Leggera gitu? Oh, berarti dasarnya Karena di kompor nih ya? Iya, kenapa nggak Super Leggera? Karena emang enteng, handlingnya enak segala macem gitu kan. Dan katanya nggak Masih dengan panas. katanya nih ya? nggak panas. Katanya nggak panas. Iya. Oke, katanya nggak panas. Cuman gini loh, yang gue tahu, budget ini motor jauh dari apa yang lu sebutin tadi semua. Iya. Nggak sih? Ini kan maksudnya kan bedanya kan cukup, wah gila lu, jauh banget nih. Iya. Ini kan sekitar kalau nggak salah 4M ya? 5. 5M. Jangan kurang-kurangin dong. Oh, jadi kurang-kurangin. Itu kan jauh banget tuh. Terus kenapa sih tau kok ini lu bisa jadi pilihan yang anjir gokil ya? Gokil gak sih menurut lu, gokil gak sih? Kalau gue sih wah nih, kalau gue pribadi Gue sih biasa aja. masih biasa aja ya. Iya. Sultan bebas, Bos. Enggak gitu Oh, bukan juga. gitu. Maksudnya kan semua titipan, Bos. Semua titipan balik lagi gitu. Iya, titipan. Tahu titipan siapa? Tapi motor ini sih enak. Kenceng. Bentar Karena dulu, mungkin lu karena jangan kasih entengnya. tahu dulu ini. Oh, Gue iya. nggak mau nanya itu dulu. Yaudah. Gue pengen tahu nih dari budget 5M yang lo keluarin untuk datengin motor ini ke garasi lo. Ini keadaan kayak gini doang? Atau memang ada apa ya, kayak lu dapat apa sih 5M gitu loh, maksudnya komplimen dari Ducati itu apa sih buat lu gitu? Oh, dapat dry clutch-nya juga. Terus pokoknya jadi tuh pas ini datang gitu ya. Itu kan dalam peti. Nah, itu juga ada lagi black box-nya gitu tuh. Oh, black box-nya itu tuh semua spare part yang untuk racingnya, yang street illegal streetnya. illegal streetnya. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya ini untuk tampilan Standarnya standarnya nih ya. legal street. Legal streetnya kayak gini nih. Tapi lu dengan budget 5M itu lu akan dapet si variasi untuk illegal streetnya. Iya. Anjay. Itu track spec ya. Track spec namanya. Iya, kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya buat di track deh gitu. Oke. Tadi lu bilang apa? Dry clutch. Dry Clutch. Berarti kopling nih. Emang ini basah berarti ya sekarang? Berarti kalau nggak salah gue basah karena kan belum gue bongkar-bongkar, Bos. Sama berarti kayak itu ya. Iya, kalau ini kan cuma clear. Itu juga dry jatuh ya? Tapi enggak dry. Kalau dry itu kan dia itu kan kalau nggak salah nih, itu bunyinya kayak besi ketemu besi yang ting 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 ting. Itu bener-bener dry. Itu Kalau dry. semi dry.
Kalau ini nggak tahu gue. Kayaknya sih cuma clear clutch-nya doang deh. Clear clutch-nya doang. Cover-nya doang. Oke. Clear clutch. Beda ya, gue biasa main Ninja soalnya gue gak ngerti, Bos. Gue juga gak ngerti anjing. Makanya supaya Anda ngerti, Anda punya, Anda beli, belajar. Oke. Enggak, canda. Harus gitu ya, bener ya? Enggak, canda. Kenapa sih? Oke, itu yang pertama. Karena sekarang gini, kalau misalnya lo nggak punya terus lo belajar, percuma juga dong. Buat apa? Nah, Belajarin. Iya benar. Oh, iya. Iya kan? Tapi kan setidaknya kan kayak gue Ya, juga gue tahu. gak punya kan. Iya. Tapi kan gue tahu di saat gue ngobrol sama orang, oh ternyata super belajarnya gini. Kan cukup kan. Ya terus ntar kalau misalnya ditanya, emang punya? Enggak. Ayo. Ya kan? Mendingan jangan deh. Terus kakak tuh. Mendingan jangan deh. Mendingan jangan deh. Saran gue. Lu cukup tahu aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya lu tahu dan lu paham banget, mendingan jangan sotoy. Dalam sih. Karena gue kesel sama orang-orang kayak gitu aja. Oke. Setuju sih. Yang notabene ini orang-orang dia nggak punya, cuman seakan-akan dia ngerti. Bukan masalahnya, bukan masalah stata punya dan nggak punyanya gitu ya. Tapi lebih ke attitude-nya sih. Ya Ngerti, gue ngerti, gue tahu. Banyak banget. Kita jangan ngomong untuk moge. Mungkin kalau moge terlalu sempit ya lingkupnya. Kita ngomong yang kayak ninja aja lah ya. Iya. Dia nggak punya atau dia belum sampai tahap untuk modifikasi yang lu keluarin untuk si ungu, tapi seakan-akan dia udah pernah atau dia tahu bahwa ini nggak bagus ini tuh kayak gitu. Bener nggak sih? Maksud lu kayak gitu kan orang kayak gitu? Iya. Setuju. Sabar aja, Bang. Sabar aja. Kita juga punya. Iya, bismillah. Oke, itu yang pertama berarti dari budget 5M itu lo akan dapetin untuk yang illegal streetnya. Itu berarti udah dari Hexos semua segala macam lah perentelan ya. Iya. Nah, sekarang gue pengen tanya lagi nih. Ini karena kan gue ngeliat si S1000RR nih. Dia yang mana juga harganya kan pasti pala M juga ya. Ini tapi udah turun sih harganya karena kan yang M package. Oh, karena ada yang M package makanya ini turun. Ya, tapi setidaknya ini juga moge dengan kelas yang klasifikasi yang tinggi. Ini aja lu udah modif lagi nih. Iya dong. Iya dong. Nah, kalau misalnya nih ke Ducati ini, rencana ke depannya lu kira-kira akan bikin apa? Atau lu akan melakukan modifikasi di luar dari illegal yang package illegal street itu? Kira-kira lu mau ngapain lagi di motor? Tadinya itu kan shock depannya ya, gue pengen ganti yang Orleans yang RGB nggak salah ya. RGB ya? RGB itu ini FGR apa? FGR anjing. RGB apaan? Keyboard. Abis main PB soalnya. Habis main PB. Sorry. Oke, yang FGR 300 ya? FGR 300 kalau nggak salah. 300. Gue kurang apa sih seperempat motor? Yang penting punya. Enggak. Bener dong. Beli, baru ngerti. Baru punya. Udah. Terus kalau misalnya selain itu udah gila sih, standar udah off lu. Ngapain lu ganti? Iya, tadinya tuh pengen ganti itu. Tapi setelah gue nanya-nanya, terus dia ngasih saran gitu ya. Mau ngapain diganti-ganti juga? Lah, namanya udah Superleggera. Udah super. Udah. Lu mau jadi apa? Superleggera itu kalau nggak salah itu artinya itu sangat ringan ya. Oh ini Superleggera itu ada artinya? Ya, ada artinya. Oke, karena mungkin kalau nggak salah ya, super ringan atau apa gitu. Karena mungkin memang dibalutnya sama karbon semua kali ya? Iya. Dan semuanya juga emang ya ntar lu bisa ngeliat langsung ya detail dari lakukan si motor seksi, ganteng, super power apalah ini semua ada di sini sih anjir. Tapi panasnya sih enggak ya. Oh, lu berarti ini udah sempet ya? Udah sempet lu coba nih? Udah. Terus sensasi kesan awal lu naik nih motor gimana sih? Pokoknya intinya baju lu lecek, tempelin ke paha gue nih, rapi. Setrika dong anjing. Panasnya sih emang bener. Luar biasa ya, berarti sama 1000 yang apa? Wah, ini sih enggak. Ini mantep. Maksudnya dari segi nyamannya. Dari segi nyaman untuk driving positionnya, terus habis itu nyamannya, maksudnya untuk panasnya gitu ya, hawa panasnya. Ini sih paling enak sih. Karena kan gue pernah. Lu sih jujur sih, review jujur sih. Pernah punya R6. Oh, dulu pernah punya R6. Iya. R6 panas tuh. Panasnya itu kalau lagi lampu merah gitu, itu masuk ke helm nih. Uapnya. Nah, pas gue pakai ini enak, pakai ini kok nyiksa lagi gitu. Jadi jangan dibeli deh. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Jangan. Tapi panas. Tetepnya sih kalau gue pengen. Nggak peduli gue panas.
Yang penting Leggera bos. Iya sih. 500 unit di dunia dan lu punya satu di garasi lu. Gue nggak peduli mau panas mau gimana bodo amat udah. Kalau gue, kalau dia gue nggak tahu deh, nggak ngerti lagi sih gue. Tapi kalau untuk tenaga sih kenceng karena enteng kali ya. perkara enteng dong ya. Jadi Iya power mungkin weight kali ya. Kalau buat kayak Enteng jadi naik enggak, cepet gitu. mungkin lu belum ganti kali ini. Iya. Ini masih yang legal streetnya. Kita nggak tahu nih untuk yang illegal streetnya kan. Coba nanti besok kali ya kita ganti ya. Anjay. Lah kan tinggal minta tolong gantiin. Iya sih, udah ada kan barangnya. Nggak beli. Nggak beli, udah beli. Mau beliin? Boleh? Anjir. Lah kalau mau beliin boleh. Boleh kalau mau beliin nggak apa-apa. Berarti nggak sejauh ini lu nggak ada pemikiran untuk kayak macem-macemin karena gini loh, buat yang belum tahu, bapak di samping gue ini, kakak di samping gue ini, Mas. Mas di samping gue ini, beliau aneh menurut gue, karena kenapa dia punya selera yang menurut gue memang beda dari kebanyakan orang. Selain dari secara style fashionnya, karena lu lihat sendiri deh dari si Ungu. Si Ungu itu memadukan semua warna yang bukan memang dari standar orinya, bener gak sih? Bener. Karena juga secara konsepnya dia nggak suka sama dengan orang lain. Yoi. Dia mau punya identitas sendiri. Nah makanya nih kalau misalnya dia cuman si Ducati Superleggera ini hanya ada 5 di Indonesia, kalau misalnya tampilannya sama, pasti dia nggak bakal mau. Gue yakin. Bener gak sih? Bener sih. Tapi kemarin tuh awalnya sebelum pas udah nyampe gitu ya, lagi mau dirakit, gue tuh udah ngide, pesen livery kali ya. Dia melin gue, sama temen gue, goblok ngapain? Ya iya sih, bener juga. Lu mau livery apa lagi? Yang ada tuh bukan kelihatan Superleggera, jadi V4R. Tadinya gue pengen ganti 1199 gitu kan. Oh Ya, iya. yang tricolor ya. Kalau ini tapi kan bukan tricolor kan. Tricolor sih, ini merah putih hitam. Merah putih hitam, tapi putih dikit. Iya. Cuman mau lu banyakin? Enggak. Jangan Dan sih. nanti aja lah. Ya, gue tunggu banget. Pelan-pelan. Rencananya. Nggak pelan-pelan lu bakal kenceng pasti. Pelan buat lu. Anjing, amin. Amin. Oh ngebutnya? Ngebutnya lah. Iya kan badan gue kecil. Terus kira-kira apa lagi ya yang bisa menarik dari ini motor? Jujur sih gue bingung ya. Apa sih yang bisa dibahas dari ini motor selain dari apa ya disebutnya kalau misalnya itu display yang untuk modnya ya, mod serinya itu. Apa lagi sih yang menarik secara teknologinya atau apanya? Apa ya? Di luar ini. Yang bikin lu tuh pengen banget sih nih motor gitu loh. Apa sih? Dengan harga segitu. Hampir sama kayak teknologi semua motor ya. Mirip-mirip semua. Iya. Mau BMW. Mau mirip-mirip, iya. Mirip-mirip semua. Berarti sebenarnya biasa aja dong. Ya mungkin yang membuat dia spesial itu karena sasisnya. Sasis bos dari karbon itu gimana ceritanya? Iya sih. Lu aja dari aluminium deg-degan kan? Gimana ini? Karbon. Lebih enteng. Iya. Gila. Itu sih lebih ke masterpiece-nya itu di situ. Selain dari panasnya Ducati, pasti ada lebihnya dong. Apa? Handlingnya kayak Ninja, demi Allah. Serius lu? Iya. Seenteng itu? Iya. Berarti kalah ya BMW? Oh kalau ini sih berat. Berat kalau ini. Iya. Enteng. Ini enteng banget. Parah ya? Berarti akan diajak touring nggak nih? Oh kalau touring sih kayak gue nggak kuat ya. Nggak bakal ya? Nggak, tapi kalau misalnya mungkin ke daerah dingin, oke deh, boleh deh. Masih Gitu. diajak lah ya? Ya masih nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya ya jangan kena macet aja deh. Kalau misalnya mungkin kalau ngebut terus gitu ya, 100 konstan gitu. Tapi kayak nggak mungkin sih lu macet-macetan naik di motor, mau ngapain? Kemarin macetan bos. Oh sempet macetan? Iya. Lu ngapain lu macet-macetan? Mungkin bawa Mio macet-macetan, bawa motor Lah bawa Mio. kagak tahu gua kalau macet. Gila dia rock profile banget lu, sumpah lu. Keren nih emang nih, Mas Kobun. Jadi selain itu juga, lu akan nambah lagi nggak untuk koleksi moge lu? Waduh, tuh kayak digantung sih gue. Kenapa Ini aja gue diem-diem belinya. Lu nih dibeli diem-diem? Belinya diem-diem. Emang ada yang ngelarang lu? Gitu. Gue pengen tahu, emang ada Oh yang enggak, ngelarang? kan jadi kan kita tuh nggak boleh boros gitu. Ya pasti dong, Iya. manajemen kan penting. Emang perjanjiannya itu setiap ada satu keluar, satu masuk gitu.
Satu keluar. Tapi kalau satunya masuknya diem-diem nggak apa-apa. Kan minta maaf daripada minta izin. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Berarti Tetep ini cukup- aja sih, dimaafin sih, maafin. Pasti. Tapi nggak dilupain. Nggak dilupain, ingat terus 5M anjing. Tapi cukup sih kalau menurut gue ini untuk 2 motor yang ada di garasi lu. Udah mobil kayak cukup. gini, udah. Cukup. Karena kayak kemungkinan passion gue kayak mungkin di mobil kali ya. Lebih di mobil lu ya? Lebih di mobil. Tapi kalau dulu sih, ini karena kenapa gue main motor karena inget masa dulu iya, aja. gue lupa sih, bener sih itu sih yang sebenarnya gue pengen tahu. Karena gue lebih ngeliat lu justru kalau misalnya lihat dari feed lu emang kebanyakan mobil, nggak ada motor. Terus tiba-tiba kok sekarang lu jadi itu sih sebenarnya gue lupa sorry. Itu dia poinnya sih. Apa? Kenapa kok lu jadi arah main motor sedangkan yang gue lihat justru lu lebih menonjol atau lebih dikenal di dunia mobil. Nah, karena kan pasti lu pas lu belajar pertama kali ngendarain kendaraan yang bermesin gitu ya, bermesin dan beroda, pasti kan motor dulu. Semua pasti dolar dari motor ya? Ya, pasti lu semua juga pasti ngoprek-ngopreknya motor dulu ya kan. Karena murah kali ya? Iya, karena kan emang yang dikasih sama orang tua itu. Oke. Dan mungkin yang diizinin sama orang tuanya itu juga motor gitu loh. Untuk dirusak, untuk diapain terserah deh tuh ya? Ya yang penting pakai duit sendiri. Jangan pakai duit orang tua. Iya jangan, tuh namanya sotoy. Oke. Mendingan lu nabung, lu kumpulin, lu jajanin tuh buat motor lu gitu. Anjay, banyak tuh kok. Ya, buat reels sih. Banyak banget yang kena tuh. Itu sih gue senang. Mungkin segitu aja karena gue juga mempersingkat waktu dengan Mas Kobun ini karena dengan jadwalnya dia super sibuk, gue juga nggak enak sih kalau untuk terlalu banyak nanya dan terlalu sotoy di depan dia karena lu tahu sendiri ini udah jam berapa? Nih ya, buat lu semua, jam 5 pagi tuh. Tuh, bayangin nggak? Gue nggak Gue ngerti. baru bangun, belum sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Karena dia udah mau jalan nih, mau nggak mau kan gue yang ngikutin waktunya dia, nggak mungkin lah dia ngikutin waktunya gue, coy. Dan ini lu mau berangkat lagi kan? Mau pergi lagi kan? Iya. Gila. Thank you banget ya, Mas Kobun udah nyiapin waktu sepagi ini untuk gue boleh ya review, maksudnya ntar gue ambil video. Oh iya semua boleh. segala macam. Aman. Bawa Nanti jalan kalau- gitu kan? Boleh bawa jalan, bawa pulang boleh. Enggak. Bawa BPKB, Mbak. Jangan. Mau digade boleh. Anjir. Thank you banget waktunya Mas Kobun. Semoga sukses terus, sehat selalu, makin jaya, Amin. makin gila Amin. untuk modifikasinya. Iya. Gitu. Dan satu pesan dong. Aduh, tapi gue bukan. Tadi lu banyak tuh sotoy-sotoy itu kan pesan sebenarnya. Bukan Gue nggak minta lu memotivasi untuk subscriber gue, tapi gue minta lu sepatah dua kata untuk kasih pesan mereka untuk khususnya dunia otomotif. Aduh, bingung gue kalau ditanya kayak gitu. Kalau spontan bisa ya? Bisa. Ya udah, kalau gitu thank you yang udah mantengin terus channel Mohar Garage dan jangan lupa terus subscribe, comment, like, and share untuk semua video gue dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.